بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita terus memuji Allah karena Allah tidak henti-hentinya memberikan kepada kita nikmat dan terutama nikmat ilmu. Karena dengan ilmu berarti Allah memberikan kepada kita cahaya sehingga dengan cahaya kita bisa melihat segala sesuatu dan kita bisa membedakan segala hal dan kita bisa juga mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Dan bahkan kita pun bisa mengetahui berada di kelompok manakah kita. Apakah kita berada di kelompok hamba-hamba Allah yang berhati putih atau mereka yang berhati hitam. Apakah kita berada di kelompok pendusta atau penyebar yang hak. Nah, inilah saudaraku, jadi nikmat ilmu adalah nikmat yang besar. Dan insya Allah pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan membahas tentang tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat besar. Sebagaimana saya sampaikan ke teman-teman semuanya, mengapa tanda-tanda ini disebut dengan tanda-tanda kecil padahal dampaknya besar sekali? Karena mayoritas manusia tidak memperdulikan tentang tanda-tanda ini atau terhadap tanda-tanda ini. Maka mudah-mudahan kita yang telah mendapatkan ilmu dan kita mengetahui dampak dari tanda-tanda ini, maka mudah-mudahan tetap kita melihat tanda-tanda ini adalah tanda-tanda besar. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang munculnya pendusta yang mengaku nabi. Nanti dari bahasan ini kita akan mengetahui seperti yang tertera dalam matan hadis ini. Seperti ada Dajjal, siapakah mereka Dajjal itu? Ya. Kemudian kita juga harus mengetahui siapa nabi atau apa itu nabi, apa itu rasul. Ya. Agar kita tidak masuk ke dalam kelompok-kelompok yang
pendusta yang mengaku nabi. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, kita mulai dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yakhruja 30 dajjalun kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi hingga muncul 30 pendusta. Thalathuna dajjalun, yang semuanya mengaku bahwa dirinya adalah Rasulullah. Nah, teman-teman, dajjalun. Ya. Kita mengetahui bahwa di antara tanda-tanda besar hari kiamat adalah munculnya dajjal. Tapi dalam hadis ini dajjal dalam bentuk jamak, dajjalun. Nah, kalau begitu apa yang dimaksud dajjal atau dajjalun di sini? Nanti insyaallah kita akan mengetahuinya. Ini hadis pertama. Ya. Di dalam hadis ini kata Rasulullah akan muncul 30. Ya, 30 pendusta yang semuanya mengaku nabi. Nah, sudah berapa yang kita ketahui hingga saat ini? Sudahkah 30 atau belum? Baik, ini hadis pertama teman-teman. Hadis yang kedua hampir sama matanya, ya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yanba'itha dajjalun, ditambah sini kadzabun qaribun min 30 kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Kalau tadi salasun, kalau ini qaribun min 30. Ya. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi hingga muncul qaribun min 30, kurang dari 30 pendusta. Nah, berarti berapa nih yang sebenarnya? 30 atau kurang dari 30? Atau ada lebih lagi? Nah, ya, berdasarkan hadis ini, hadis yang kedua adalah qaribun min 30, mendekati 30 atau kurang dari 30. Berapa kurangnya? Ya. Yang semuanya mengaku bahwa dirinya adalah Rasulullah. Semuanya dari yang jumlahnya mendekati 30 atau kurang dari 30, semuanya mengaku bahwa dirinya adalah Rasul, ya, utusan Allah. Ini hadis yang kedua teman-teman. Hadis yang ketiga, an Huzaifah anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala fi ummati kadzabun wa dajjalun sab'atun wa 'ishruna minhum arba'u niswatin wa inni khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Dari Huzaifah bahwasannya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di umatku akan ada para pendusta dan dajjal yang jumlahnya 27. 30 kurang dari 30, sekarang jumlahnya 27. Di antara mereka adalah 4 wanita. Di antara mereka berarti dari 27 itu adalah 4 wanita.
Dan sesungguhnya saya adalah penutup para nabi, tidak ada nabi lagi setelahku. Ada hadis-hadis lain yang saya tidak cantumkan di sini 70, tapi hadisnya dhaif, ya, hadisnya dhaif. Adapun hadis-hadis yang ditampilkan ini semuanya hadis yang kuat, ya, hadisnya kuat. Seperti itu. Hadisnya sahih. Nah, ya teman-teman, jadi kita tidak harus terpaku dengan jumlah, ya. Tapi yang jelas orang-orang yang akan datang mengaku nabi inilah yang menjadi tanda, ya, tanda-tanda kecil hari kiamat besar datang, ya. Berarti ini kita sudah mengetahui beberapa tahun yang lalu, ya, di Indonesia, bahkan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup pun sudah ada, ya. Bahkan ketika Rasul menjelang wafat itu pun ada lagi, ya. Jadi tidak mengapa kita tidak memperhatikan jumlah dari jumlah nabi palsu tersebut, tapi yang kita fokuskan adalah bahwa tanda-tanda datangnya hari kiamat besar, yaitu akan adanya para kadzabun dajjalun, ya, pendusta-pendusta dan dajjal-dajjal yang mereka sebagiannya mengaku nabi. Begitu teman-teman, sebagiannya mengaku nabi. Ya, jadi kita harus tahu siapa kadzabun atau dajjalun itu, ya. Jangan sampai kita terlibat di dalamnya, ya. Alhamdulillah ketika kita tahu, oh ini ternyata yang dimaksudkan dajjal, ya. Dulu waktu kecil ada buku-buku komik, ya, digambarkan dajjal itu tubuhnya besar sekali. Bahkan lautan pun hanya saking besarnya dajjal, lautan yang dalam itu hanya sampai sebatas mata kaki dajjal tersebut. Bayangan kita seperti itu, ya. Bayangan kita seperti itu. Nah, berdasarkan hadis, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu, ya, seperti apa dajjal tersebut dan apakah sekarang kita sudah mengalami, ya, adanya dajjal tersebut. Nah, baik teman-teman yang dimuliakan Allah, ya. Jadi 3 hadis sudah. Ini ada satu lagi, ya, ada satu lagi. An Samurah bin Jundub anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innahu wallahi la taqumus sa'atu hatta yakhruja 30 kadzaban akhiruhumul a'war ad-dajjal. Nah, ini berarti, ya, dajjal yang sudah kita ketahui yang itu datangnya nanti, ya, mendekati hari kiamat. Dari Samurah bin Jundub dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, dan sungguh demi Allah, jadi Rasulullah bersumpah, tidak terjadi hari kiamat hingga muncul 30 pendusta, yang terakhir dari mereka itu adalah yang buta sebelah matanya, yaitu dajjal. Adapun dalam hadis ini tidak disebut mereka mengaku nabi, ya. Di sini dalam teks ini tidak disebut mengaku nabi, tidak. Tapi Rasulullah menyebut kadzab, ya. Disebut kadzab itu karena sudah menjadi karakter, ya. Dan karakter dirinya itu. Karena saking terbiasanya berbohong, berdusta, maka berbohong itu menganggap atau dianggap kebenaran, ya. Enggak merasa berdusta, bahkan menganggap itu kebenaran. Wa'iyadzubillah. Nah, itulah yang paling terakhir nanti dajjal, ya, dajjal. Baik teman-teman, ya. Kita akan
bahas dari 4 hadis ini di antara poin penting yang harus diketahui terkait dengan munculnya nabi palsu adalah: 1, apa itu nabi? Ya. Apa itu rasul? Apa itu dajjal? Mereka, dan keempat, mereka yang mengaku dajjal. Tadi ada kadzab, ya, kadzabun. Apakah dajjal itu kadzabun atau kadzabun itu dajjal? Apakah dajjal itu pendusta atau pendusta itu dajjal? Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi kita akan bahas 4 poin. Apa itu nabi, apa itu rasul, apa itu dajjal, dan yang keempat, mereka yang mengaku nabi. Baik, pertama, apa itu nabi, teman-teman? Ya. Jadi kalau kita tahu definisi nabi, kita bisa berhati-hati. Ya. Yang masyhur di kalangan para ulama, ketika kita ingin mengetahui apa itu nabi, maka adalah seperti ini. An-nabiyyu huwa man uhiya bi syar'in wa umira bil amali bih walakin lam yu'mar bi tablighi. Nabi adalah orang, yaitu laki-laki, ya. Tidak ada nabi perempuan, semuanya laki-laki, ya. Kecuali ada tadi si pendusta, ya, yang diberi wahyu berupa syariat dan diperintah untuk mengamalkannya, tapi tidak diperintah untuk menyampaikannya kepada kaumnya. Nah, itu nabi, ya. Jadi nabi, definisi pertama adalah orang yang diberi wahyu, isinya berupa syariat, berupa jalan hidup, ya, dan diperintahkan kepada nabi ini, orang ini, untuk mengamalkannya, tapi Allah tidak memerintahkan kepada dirinya untuk menyampaikan kepada yang lain, khususnya kepada kaumnya, bukan kepada seluruh manusia, khususnya kepada kaumnya. Ini definisi yang pertama, teman-teman, ya. Definisi yang kedua, an-nabi huwa man uhiya bi syar'in nabiyyin min qabli wa umira bil amali bih wa yu'maru bi tablighi. Nah, atau definisi nabi adalah orang, yakni yang laki-laki, yang diberi wahyu berupa syariat nabi-nabi sebelumnya, ya, jadi tidak baru syariat tersebut. Allah sampaikan kembali kepada hamba yang dipilihnya yang datang setelahnya, sebelum hamba-hamba pilihan Allah yang Allah beri sebelum dia. Nah, ini juga definisi nabi, ya. Jadi nabi adalah orang, yakni laki-laki, yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat nabi-nabi sebelumnya dan diperintah untuk mengamalkannya. Nah, tambahan, dan juga diperintah untuk menyampaikannya kepada kaumnya, ya. Jadi ini para nabi. Jadi ada, berarti dari sini nabi itu ada yang diberi wahyu hanya untuk sendirinya saja, tapi ada juga yang diperintahkan di samping untuk sendiri untuk yang lainnya, tapi kaum tertentu, ya, tidak seluruhnya, hanya kaum tertentu. Nah, itu nabi. Sekarang tinggal rasulnya, ya, makanya jumlah nabi itu lebih banyak, ya, daripada jumlah rasul. Nah, terus apa sekarang rasul? Nah, sedangkan rasul adalah huwa man uhiya bi syar'in jadidin, ya, wa umira bil amali bih wa yu'mar bi tablighi ila ummatihi. Sedangkan rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu berupa syariat yang baru
atau takkidan, memperkuat syariat yang sebelumnya, ya, syariat Rasul sebelumnya, dan diperintah untuk mengamalkannya dan juga diperintah untuk menyampaikannya kepada umatnya. Ya, jadi ini skupnya lebih besar lagi. Nabi Adam bukan Rasul, ya. Diberi oleh Allah syariat hanya untuk Nabi Adam saja. Baru setelah Nabi Nuh, nah Nabi Nuh mulai menyebarkan ke alam ini, ya, sesuai dengan zamannya saat itu. Nah, jadi Rasul seperti ini teman-teman. Syariatnya baru. Dari Rasul ke Rasul, bisa syariat baru, bisa takkidan, memperkuat syariat Rasul yang sebelumnya. Ya, seperti itu. Dan juga diperintahkan untuk mempraktekannya, baik kepada diri, ya, termasuk kepada umatnya. Nah, kalau sudah umatnya, skupnya lebih besar, ya, lebih besar. Kalau kaumnya kecil. Jadi Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu Allah. Ada yang khusus untuk dirinya sendiri, juga ada yang untuk kaumnya. Ya. Nabi mendapatkan syariat dari Allah, tapi bukan syariat yang baru. Ya. Adalah syariat nabi-nabi yang sebelumnya. Untuk dirinya atau dan juga untuk kaumnya terbatas. Nah, sedangkan Rasul lebih luas lagi, ya. Di samping syariatnya baru, atau juga takkidan, memperkuat syariat yang sudah sebelumnya Allah berikan kepada para rasul. Rasul-rasul yang disebut dalam Al-Quran itu ada 25. Ada 25. Dari 5 ini, 5 yang termasuk ulul azmi, artinya nabi yang agung. Tapi dari 5 ini 1, ya, yaitu Rasulullah sebagai khatamun nabiyyin, akhir para nabi. Nah, ya teman-teman, ya. Jadi inilah definisi atau pengertian antara nabi dan rasul. Nah, dengan kita mengetahui, maka insya Allah kita tidak akan tidak akan tertipu. Andai ada seorang yang mengaku nabi dan bisa begini bisa begitu, kita tidak akan tertipu. Kenapa? Kita sudah mengetahui, ya, bahwa apa? Bahwa tidak ada nabi lagi dan tidak ada rasul lagi. Ya. Setelah apa? Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ini sebagai dalil penutupnya, ya. Tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi. Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, ya, dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Saya tidak akan menerangkan ayat ini secara luas, hanya ingin menyampaikan dari dalam ayat ini ada kata-kata yang Allah ingin sampaikan kepada kita terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Adalah beliau khatamun nabiyyin. Kenapa tidak di khatamur rasulin? Ya. Nah, di sini artinya setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu rasul. Ya. Sekali lagi teman-teman, Allah menyebut di sini khataman nabiyyin, tidak khatamal mursalin. Mengapa? Karena setiap rasul pasti nabi. Ya, pasti nabi. Tapi tidak setiap nabi itu rasul. Maka Allah menyebutnya nabi, ya. Allah menyebutnya nabi. Kenapa? Karena sebelumnya banyak sekali nabi-nabi, ya. Sedangkan rasul terbatas. Seperti itu, ya. Baik. Kemudian keberadaan Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin, ya,
Nah, ini dipertegas dalam ayat 107 surah Al-Anbiya, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau, yakni Nabi Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, ini teman-teman, ya. Apa nih maksud rahmat? Ya. Apa ini maksud rahmat seluruh alam? Nah, ini adalah teman-teman, lil alamin huwa sababun li sa'adatid darain, ya. Yang dimaksud Rasulullah adalah sebagai rahmat untuk seluruh alam, adalah menjadi sebab bisa diperolehnya kebahagiaan di dunia dan di akhirat, baik bagi orang mukmin maupun orang kafir. Nah, ini yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin, ya. Jadi ketika kita mendapati ayat ini, jangan hanya sekedar berbangga, ya. Jangan hanya sekedar berbangga tapi tidak memahami yang dimaksud rahmat di sini, ya. Jadi makanya teman-teman, kalau melihat orang-orang yang banyak menentang Allah, tadi kadzabun, dajjalun, ya. Tapi Allah tidak mengazab, ya. Bahkan teman-teman lihat di YouTube, ada orang yang berani mengatakan Allah tuh begini-begini. Saya tantang Allah, mana saya begini-begini aja. Katanya Allah Maha Pemberi azab, mana saya selamat sampai sekarang. Ya. Nah, ini kalau melihat ayat ini, memang umat akhir zaman, umat Rasulullah itu tidak seperti umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW terkait dengan azab, ya. Umat-umat sebelum Rasulullah ketika mau diazab bisa langsung, nabinya minta langsung diazab. Tapi dengan Rasulullah SAW dan umatnya, Allah katakan rahmatan lil alamin, ya. Maka teman-teman pun harus hati-hati. Kita harus hati-hati, ya. Ketika kita banyak bermaksiat kepada Allah tapi nyaman-nyaman aja, ya. Bahkan rezeki ngalir terus, ya. Apa yang kita inginkan nggak pernah tersendat. Kita lihat ayat ini, bisa jadi dimaksud dengan rahmat di sini dalamnya adalah istidraj, ya. Jadi ketika seseorang yang banyak menentang Allah tapi nyaman-nyaman aja hidupnya, itu adalah merupakan rahmat diutusnya Rasulullah, walaupun buat dirinya berupa istidraj. Kenapa? Tadi Allah tidak langsung menurunkan azab secara fisik, ya, kepada mereka yang masih asik menentang Allah, tapi Allah tetap memberikan azab kepada orang tersebut berupa azab ruhani. Inilah yang paling menakutkan teman-teman, azab ruhani yang biasa kita kenal dengan istidraj, ya. Jadi orang-orang yang kita lihat senang hidupnya, ya, tapi mereka tidak memperhatikan hidup akhirat nanti. Mereka nggak beribadah dengan semestinya, ya. Mereka senang, berarti mereka sedang dalam istidraj, ya. Sedang dalam istidraj. Berarti apa namanya? Ja'alul mar'i fi makanil khafdi. Allah sedang membiarkan orang tersebut untuk nanti pada saatnya berada di tempat yang terhina, ya. Abu Darda kalau tidak salah, nah, beliau mengatakan, man lam yara anna ni'matallahi illa fi al-malbas wal mashrab wal mat'am faqad qalla ilmu wa hadara adzabu. Kata Ibnu Abu Darda, barang siapa yang memahami nikmat Allah itu hanya berupa duniawiyah, makan enak, minum, berpakaian, alias duniawiyah saja, apa kata beliau? Faqad qalla ilmu wa hadara adabu. Sungguh
betapa sedikitnya ilmu yang dimiliki orang ini. Tapi yang ada, dia sedang diadab. Faqad hadar adabu, dia sedang diadab. Jadi dia makan sedang diadab, dia berpakaian sedang diadab, dia bersenang-senang justru itu adabnya. Nah, makanya di sini kita harus mengenali, ya, adab Allah itu bukan hanya nanti di akhirat dimasukkan ke neraka, bukan. Tapi di dunia pun Allah memberikan adab, namun adabnya berupa adab rohani. Yang jika mereka tidak mempelajari hakikat adab, mereka tertipu, ya, bertipu. Makanya di zaman Ahmad sebelum Rasul diadabnya langsung fisik, bukan adab rohani, ya. Sehingga mereka mati, ya jelas mati, sakit, ya. Jadi kera misalnya. Nah, seperti itu. Di umat Rasulullah tidak demikian. Kenapa? Allah jadikan kehadiran Rasul rahmatan lil alamin. Allah masih memberi kesempatan untuk umat Nabi ini, ya, apa? Meraih kebahagiaan akhirat, ya, akhirat. Kalau kebahagiaan akhirat mereka kejar, tentu kebahagiaan dunia pun mereka akan merasakan, ya. Walaupun bahagianya tidak harus melalui keberadaan dunia, ya. Lihat Rasulullah SAW, ya. Rasulullah tidur di atas tikar yang terbuat dari pelepah-pelepah kurma, daun-daun kurma, sehingga jika beliau tidur berbekas, ya, bekas tikar tersebut. Dan ketika beliau diketahui oleh besannya, ya, mengapa tidak pakai kasur saja? Rasulullah menolak, ya, lebih memilih pakai yang seperti itu. Beliau tidak mau sampai sama dengan para raja-raja kafir, ya, yang mereka menikmati hidupnya dengan dunia. Tapi Rasulullah tetap, ya, ingin memberikan contoh kepada umatnya untuk hidup sederhana. Rasulullah sudah mencontohkan sederhana saja, umatnya masih seperti itu. Apalagi kalau Rasulullah tidurnya di atas spring bed, wah, kita udah Rasulullah aja di atas spring bed. Nah, ya, Rasulullah di atas begitu, tetap umatnya seakan-akan apa namanya, ya, tidak mau. Tapi enggak apa-apa, bukan berarti itu haram, enggak, ya. Tidak berarti itu haram. Hanya Rasulullah sikap hati-hatinya agar bisa dipelajari oleh umatnya, agar bisa jadi contoh buat umatnya, ya. Nah, jadi sekali lagi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maksud ayat ini adalah bahwa kehadiran Rasulullah adalah sebab untuk bisa diperolehnya kebahagiaan di dunia dan di akhirat, baik bagi orang mukmin maupun orang kafir. Orang kafir bahagia di dunia ini, tapi tidak akan bahagia di akhirat. Orang mukmin harus dua-duanya, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, walaupun bahagia ini tidak identik dengan harta benda, ya. Bahagia tidak identik dengan harta benda. Bahagia itu kapan, teman-teman? Ketika Allah memberikan sakinah ke dalam hati-hati kita. Seperti apa ciri-ciri sakinah? Ciri-ciri sakinah, kita diberi ilmu oleh Allah, kita diatur oleh Allah dalam menggunakan panca indera kita. Ciri orang sakinah adalah lisannya baik dan berusaha minta kepada Allah agar tidak keluar dari lisannya kecuali yang Allah ridhoi, kecuali kata-kata yang Allah ridhoi. Begitu pula dari matanya, dia terus minta kepada Allah agar dia bisa menggunakan matanya untuk melihat yang Allah ridhoi, tidak asal lihat. Begitu juga pendengarannya,
dia pun terus minta kepada Allah agar tidak masuk ke dalam telinganya kecuali suara-suara yang Allah ridhoi. Begitu juga tangan dan kakinya tidak melakukan hal-hal kecuali Allah ridhoi. Itulah ciri seseorang diberi sakinah. Ya, itulah kebahagiaan orang yang beriman yang hakiki. Itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, rahmatan lil alamin adalah ini menjadi sebab bisa diperolehnya kebahagiaan di dunia dan akhirat, baik bagi orang mukmin maupun orang kafir. Berarti kita sudah diberi peluang besar oleh Allah. Untuk apa? Untuk bisa meraih dua kebahagiaan ini. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah. Berikutnya, apa itu Dajjal? Ya. Dajjal huwa kullu kadzabin. Nah, teman-teman harus ingati. Dajjal huwa kullu kadzabin. Wakila ad-dajjal al-mumawwih. Yuqal dajjala fulanun idza mawwaha wa dajjala al-haqqa bi batilih idza ghatta. Dajjal adalah setiap orang yang banyak berdusta. Jadi sebut kadzab, ini banyak berdusta. Dan bahkan dia menganggap dustanya itu kebenaran. Ya, karena sudah biasa dusta, anggapnya tenang aja. Ya, bahkan menganggap itu kebenaran. Wa'iyadzubillah. Dajjal adalah setiap orang yang banyak berdusta alias pendusta. Atau Dajjal adalah setiap orang yang berkamuflase. Apa itu kamuflase? Ini yang pandai menyamarkan antara yang hak dengan yang batil atau menutupi kebatilan. Silahkan teman-teman bayangkan sekarang, ya. Silahkan bayangkan, ya. Jadi pengertian Dajjal kata para ulama pensarah hadis, ya, inilah Dajjal. Dajjal adalah orang yang banyak berdusta sehingga disebut pendusta. Atau Dajjal adalah setiap orang yang suka berkamuflase, berpura-pura, ya, pura-pura baik, padahal hatinya jahat. Nah, itu Dajjal, ya. Atau menutupi, sudah tahu itu kebatilan, ya, ditutup-tutupinya, ya, bahkan dibelanya. Itu Dajjal, ya. Jadi sekarang Dajjal tidak seperti waktu kita masih kecil, bayangannya makhluk Allah yang raksasa, luar biasa raksasanya. Laut aja betapa dangkalnya, ya. Hanya dalamnya laut hanya sebatas mata kaki dia. Ternyata tidak seperti itu teman-teman, ya, tidak seperti itu. Nah, inilah Dajjal yang sebenarnya. Jadi bisa jadi tubuhnya seperti kita sama, ya. Semuanya bisa jadi seperti kita sama, tapi punya perbedaan apa? Kadzab, ya, kadzab, ya. Berkamuflase, selalu berkamuflase, ya, yaitu suka menyamarkan, ya, suka menyamarkan. Maka kita tidak melihat, mohon maaf sekali teman-teman, tidak melihat kepada keilmuan semata dia yang miliki seseorang, ya. Karena di dalam ilmu usul fikih itu ada istilah ghabi, ada istilah ghabiyun, ya, ada istilah ghabiyun. Yudrikul dzakiyu binadhirin wahidin ma la yudrikul ghabiyu bi alfi syahidin. Orang yang cerdas dengan satu dalil hadis atau ayat dia paham, dia bisa beramal, dia bisa menjadikan baik, ya. Akan tetapi ghabi, ya, dengan 1000 dalil tetap saja begitu. Nah, apa itu ghabi? Ghabi bukan berarti orang yang tidak berilmu. Bisa jadi ilmunya banyak, kitabnya banyak, tapi orang ini
menutup diri. Nah, ini dia berkamuflase. Ya. Orang ini menutupi diri, gengsi untuk menerima kebenaran. Ya. Gengsi untuk menerima kebenaran. Apa sebabnya? Dunia tadi. Mungkin kecenderungan kepada dunianya sudah kuat. Ya. Ketika dunia bukan hanya bicara harta benda, bukan banyak. Entah popularitas, apa saja yang bersifat duniawi, syahwat. Ya. Syahwat adalah semua hal yang berkaitan dengan duniawi, yang ujungnya nanti pasti keterpurukan. Nah, itu duniawi, itu syahwat. Nah, sekali lagi, ghabi adalah orang yang bukan berarti dia tidak punya ilmu. Bisa jadi ilmunya luar biasa, tapi suka berkamuflase, menyamarkan, ya, menjadikan perkara ini tidak jelas, ya, menjadikan sesuatu subhat. Nah, ini kata para ulama hadis, dajjal, ya, dajjal, wa'iyadzubillah, ya, menyamarkan antara yang hak dengan yang batil atau menutupi kebatilan. Jadi sekarang ini Allah turunkan ilmu dunia, Allah perlihatkan kepada hamba-hambanya yang mau melihat, mau mencari, Allah perlihatkan. Ya. Tidak ada lagi sesuatu yang tertutup, sekarang bisa transparan. Ya. Dengan media sosial yang begitu mudah diakses, sulit sekarang untuk menutup-nutupi. Ya, bagi mereka yang memang suka mengekspos, sulit untuk menutupi. Kalau ini salah, kalau ini tetap akan kelihatan. Ya, tetap akan kelihatan. Nah, ini dajjal, teman-teman. Atau dajjal juga punya arti ini, talbis, wa huwa katsirul makar wa talbis. Dajjal adalah orang yang banyak melakukan makar. Apa sih makar itu? Makar itu di dalam kurung upaya penghancuran atau pengrusakan secara perlahan. Tadi seperti kamuflase, diam-diam. Dia sepertinya baik-baik saja, padahal dia sedang punya rencana, ya, terhadap siapapun. Untuk apa? Untuk menghancurkan. Ya. Menghancurkan apa? Menghancurkan kebenaran. Ya. Bukan menghancurkan kebatilan, justru kebatilan dilestarikan, kebenaran yang hak dihancurkan. Itu dajjal. Ya. Talbis, mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Makanya alhamdulillah teman-teman, kita terus, ya, mengenal hadis-hadis, mengenal ayat-ayat, ya. Dan mudah-mudahan dengan seperti ini kita akan merasakan, ya, apa yang Rasul sampaikan terkait dengan situasi kondisi di akhir zaman, ya. Nah, ya, teman-teman, ya. Jadi dajjal seperti ini. Saya kali lagi saya baca, ad-dajjal wa kullu kadzdzab. Dajjal adalah setiap orang yang banyak berdusta. Wakila, dan dikatakan pula dajjal al-mumawwah, ya. Dajjal adalah setiap orang yang berkamuflase, ya, yaitu pandai menyamarkan antara yang hak dan yang batil. Dajjal pulan maksudnya berdusta, idza mawahu, kalau dia menutup-nutupinya. Wa dajjal al-haqqa bil batil, menutupi, mencampur adukan yang hak dan batil. Berarti itu juga ketika mencampur adukan sama saja dengan menutupinya. Kemudian dajjal juga seperti ini, melakukan makar, ya, melakukan upaya-upaya penghancuran, pengrusakan secara perlahan. Baik, ya, waliyadzubillah. Kemudian teman-teman, lihat di sini. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhibu
wa yukadzabu fiha as-sadiqu wa yu'tamanu fiha al-kha'inu wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ruwaibidah qila wa marwaibidah qala ar-rajulu at-tafih fi amril ammah. Teman-teman ya, rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada manusia apa itu? Tahun-tahun yang penuh dengan tipuan, ya. Tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan, tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan, ya. Yaitu pendusta dibenarkan, sedangkan orang yang benar didustakan, ya. Orang dusta dipuji-puji, orang dusta dianggap orang benar. Kebalikannya, orang yang benar malah dituduh pendusta, dianggap pendusta. Sekarang gimana? Sudahkah terjadi? Terjadi. Ya, kita bisa menyaksikannya sendiri sekarang. Ya. Pengkhianat diberi amanah alias diberi kepercayaan, sedangkan orang yang amanah kebalikannya dikhianati. Ya. Jadi orang yang jelas-jelas suka berkhianat diberi kepercayaan. Orang yang justru jujur, amanah justru dikhianatinya. Ya, wa'iyadzubillah. Dan kata Rasulullah akan muncul ruwaibidah berbicara. Ya. Jadi akan ada yang disebut dengan ruwaibidah. Ya. Ruwaibidah berbicara. Ditanya beliau, Rasulullah SAW ditanya, apa itu ruwaibidah? Mohon bukan atau nih. Apa itu ruwaibidah? Beliau menjawab, orang yang bodoh bicara yang berkaitan dengan masalah umum. Apa maksudnya teman-teman? Orang yang bodoh bicara berkaitan dengan masalah umum. Nah, saya sudah siapkan penjelasannya dari hadis ini, ya, di penjelasannya teman-teman. Jadi kata para ulama, amamad dajjal sunun khadda'at. Berkait dengan dajjal ini, ya, berkait dengan datangnya dajjal yang nanti terakhir ini, ya. Dajjal yang terakhir tadi disebutkan itu diawali dengan sunun khadda'at, tahun-tahun yang penuh dengan tadi penipuan, ya. Tahun-tahun yang dipenuhi dengan orang-orang pembohong, pendusta, penipu, ya. Yukadzabu bihas shadiq, orang jujur dianggap pendusta. Wa yusaddaqu fihal kadzib, orang pendusta dianggap jujur. Wa yukhawwanu fihal amin, orang yang amanah, ya, yang bisa dipercaya malah dikhianati. Wa yu'tamanu fihal kha'in, sedangkan orang yang suka berkhianat malah diberi kepercayaan. Wa yatakallamu fiha ruwaibidah, dan ruwaibidah pada berbicara. Nah, ini tanda-tanda. Jadi tanda telah munculnya dajjal adalah tahun-tahun penuh dengan para penipu, para pendusta, para pembohong. Orang yang benar, orang yang jujur didustakan alias dianggap pendusta. Sedangkan pendusta malah dianggap orang yang benar, orang yang jujur. Orang-orang yang menyampaikan yang hak, ya, menyampaikan kebenaran malah dianggap menyampaikan kebatilan. Ya, sekarang terjadi kan teman-teman? Ya. Orang yang amanah, yang dipercaya dikhianati. Sedangkan yang pengkhianat diberi kepercayaan. Dan juga munculnya ruwaibidah. Siapakah ruwaibidah? Nah, ini orang-orang yang bodoh dan fasik. Fasik itu apa? Yang penuh dengan dosa, ya. Fajir karena jahatnya dia, ya. Entah jahatnya benar-benar main pukul, main bunuh, atau jahatnya tadi dalam bentuk makar, diam-diam sedang berupaya menghancurkan. Itu sama dengan namanya fasik,
Ya. Fasik itu sebenarnya pengertian awalnya orang yang berbuat dosa kecil dan menganggap enteng. Ya. Jadi kalau kita ini senang berbuat dosa kecil dan menganggap dosa kecil ini itu fasik. Ya. Nah, termasuk juga fasik adalah orang yang tadi diam-diam sebenarnya dia sedang melakukan makar. Diam-diam sebenarnya dia sedang melakukan perusakan. Ya. Dengan cara yang manis, dengan cara yang tidak kelihatan. Ini juga disebut dalam hadis ini orang fasik. Ya. Entah itu pejabat atau siapapun. Ya. Entah itu ustadz atau siapapun. Ya. Ketika mereka fasik, ya, atau yang dimaksud bodoh di sini adalah tidak berilmu dalam bidang tertentu, ya, dalam bidang tertentu, tapi dia mau bicara dalam hal tertentu yang dia tidak memiliki ilmunya tersebut, ya, atau kalau bahasa kita sok tahu, ya, sok tahu. Nah, jadi siapakah Ruwaibidah? Yaitu orang-orang yang bukan hanya bodoh, bukan hanya tidak berilmu, tapi juga fasik, ya, tapi juga fasik, alias senang berbuat dosa, gemar berbuat dosa, tidak merasa bersalah, tidak merasa nyemescal dengan dosa-dosa. Nah, itu Ruwaibidah. Tapi berbicara hal-hal yang bukan porsinya, ya. Masalah agama, bicara masalah agama, padahal dia tidak membidangi dalam masalah agama. Masalah ini dia bicara masalah ini, padahal dia tidak membidangi, ya. Padahal dia orang yang tidak membidangi dan bahkan dia fasik, ya. Tidak menganggap dosa itu akan mencelakai dirinya khususnya dan juga bisa berpengaruh kepada yang lainnya, ya. Nah, ini dalam kurung bicara agama, ini contoh bicara agama padahal dia tidak paham agama dan lain-lain. Itulah Ruwaibidah. Ya. Kira-kira teman-teman sudah melihat banyak belum Ruwaibidah? Banyak, ya, banyak Ruwaibidah sekarang ini. Alias banyak orang yang sok tahu, padahal dia tidak tahu. Ya. Nah, makanya dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman benar imannya akan datangnya hari akhir, ya, maka apa kata hadis, falyaqul khairan aw liyasmut, maka berbicaralah yang khair, yang baik, yang benar, atau kalau tidak bisa yasmut, diam, ya, diam. Nah, diam lebih menyelamatkan diri kita daripada kita bicaranya yang salah. Nah, itu teman-teman, ya. Jadi inilah terkait dengan bahasan yang 11 ini. Jadi akan muncul para pendusta-pendusta yang mengaku nabi. Ternyata kita harus mengetahui tentang Dajjal, ya. Jadi Dajjal dengan kadzab, pendusta, itu ada berbeda tapi ada kesamaan. Artinya apa? Setiap Dajjal pasti pendusta, tapi setiap pendusta belum tentu Dajjal, ya. Setiap pendusta belum tentu Dajjal, tapi setiap Dajjal pasti pendusta, ya. Kalau Dajjal tadi dia membuat makar, ya, dia mencampur adukan yang hak dan yang batil. Kalau pendusta belum tentu, ya, dia mungkin hanya berdusta saja. Tapi kalau Dajjal semuanya hal-hal negatif ada pada dirinya, ada pada dirinya. Jadi setiap Dajjal pasti pendusta, tapi setiap pendusta belum tentu Dajjal. Dajjal lebih umum, ya, lebih umum kerusakannya, tapi sama-sama dua-duanya kerusakan, ya. Baik kadzab ataupun Dajjal sama-sama pembuat kerusakan. Wa'iyadzubillah. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah,
Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari Dajjal. Nah, sekarang yang terakhir, mereka yang mengaku nabi. Ya. Dari sejak Rasulullah SAW masih ada hingga saat ini, hampir 15 abad atau 15 abad, inilah yang sudah tercatat, ya, mereka yang dajjalun. Nah, berarti ini dajjal namanya teman-teman, ya. Bukan hanya pendusta, bukan hanya kadzab, inilah dajjal, ya. Jadi dajjal itu ada yang mengaku nabi, ada yang membuat makar, seperti itu. Nah, siapa saja pada dajjal, para kadzab yang mengaku nabi? Ini pertama, Musailamah al-Kadzab, mengaku nabi saat Rasulullah SAW masih hidup, tapi berhasil dibunuh, ya, berhasil dibunuh. Selain Musailamah al-Kadzab juga ada Sajjah binti Al-Haris, karena binti berarti ini perempuan. Siapakah Sajjah binti Al-Haris? Istrinya Musailamah al-Kadzab, ya. Dari mana? Dari Bani Tamim. Nah, kemarin kita bahas Bani Tamim, ya, dari Irak, dari Najd, ya. Najd itu adalah daerah dataran tinggi, ya, daerah tinggi di Irak. Nah, dari Bani Tamim, ya, dari Bani Tamim. Nah, ini istrinya Sajjah binti Al-Haris juga mengaku nabi, ya. Tapi di dalam penjelasan para ulama, ini kembali ke Islam, dia sadar, dia taubat, ya. Sedangkan suaminya dibunuh dalam keadaan mengaku bahwa dirinya adalah Rasul, berarti mati dalam keadaan celaka, ya. Kemudian selain dari Musailamah al-Kadzab juga Sajjah binti Al-Haris, ada Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi, ini juga sama mengaku nabi, ya. Kemudian ada Aswad al-Ansi dari Habasyah, ya. Nah, Aswad al-Ansi dari Habasyah ini, menurut penjelasan ulama, dia adalah seorang yang pandai dalam perdukunan, ya, seperti itu. Nah, berarti hati-hati dengan para dukun, ya. Karena apa? Dengan kehebatannya bekerja sama dengan jin, dia bisa melakukan apa saja, ya. Nah, bagi orang-orang yang dangkal pengetahuan agamanya, mereka bisa tertipu, ya. Mereka bisa tertipu, bisa mengaku nabi dan akhirnya diiyakan, ya. Jadi Aswad al-Ansi yang pandai dalam perdukunan mengaku nabi kapan? Saat Rasulullah SAW menjelang wafat, tapi berhasil dibunuh, ya. Kemudian ada lagi Lakit bin Malik al-Azdi, ya. Kemudian di India Mirza Ghulam Ahmad, ya, tahun 1835 dari Qadian, yaitu bagian utara India. Kemudian 7 Mirza Ali Muhammad, sama, ya, dari India, tapi dia tinggal di Iran dan dia berbaur dengan Syiah tahun 1844. Dan kemudian di negara kita, di Indonesia, Ahmad Musaddiq. Dan yang ke-9 Lia Eden, ini perempuan. Jadi perempuan sudah 2, ya. Perempuan sudah 2. Sajjah binti Al-Haris, yaitu istrinya Musailamah al-Kadzab, dan Lia Eden. Nah, tadi kata Rasulullah akan ada 27, ya, 27 yang mengaku nabi, 4 diantaranya perempuan, dan ini sudah 2. Berarti tinggal kita tunggu 2 lagi perempuannya, ya. Sedangkan laki-lakinya masih banyak. Di sini laki-laki 7, ya. Laki-laki sudah 7, sedangkan perempuan baru 2. Nah, sisanya masih banyak. Apakah dengan sisa masih banyak kiamat masih lama? Kita juga tidak bisa mengatakan begitu, ya. Kita selalu ingat yang Rasulullah sabdakan,
15 abad yang lalu beliau mengatakan begini, bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini. Saya diutus sebagai rasul, sementara hari kiamat yang akan datang itu sudah seperti ini. Kita sudah sulit mengatakan dekat, sudah rapat. Ya. Jadi gimana? Kita serahkan kepada Allah. Yang jelas dengan sabda Rasul ini kita hanya berupaya untuk mempersiapkan diri, ya, bukan hanya kiamat besar, tapi kiamat kecil. Apa itu? Kematian, ya, kematian. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, tidak terasa waktu, ya. Ini saja mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan Sabtu ini, ya, yaitu para pendusta yang mengaku nabi. Ya. Insyaallah pertemuan berikutnya munculnya hadis-hadis palsu. Mungkin karena ini sudah hampir nisfu Sa'ban, mungkin paling 2 pertemuan lagi kali ya. 2 pertemuan kali ya. Sedangkan ini masih banyak sekali, tidak apa-apa teman-teman ya. Insyaallah ilmu tidak akan basi ya. Ilmu tidak akan basi. Andai kita tidak sempat mengkajinya di Ramadan, mudah-mudahan setelah Ramadan. Dan ini kita masih di hadis yang kedua dari hadis Arba'in Nawawi ya. Jadi mohon maaf kalau kita belum ke hadis yang ketiga ya. Nah, mudahan sekali lagi kita sedang melakukan sesuatu yang diingatkan oleh Imam Nawawi, bahwa hadis-hadis yang beliau pilih yang jumlahnya 42 ini diharapkan menjadi kaidah ya, menjadikan rumus untuk kita mendapatkan hadis-hadis yang tidak terbatas jumlahnya ya. Nah, karena hadis kedua ini ada berbicara tentang hari kiamat, maka kita coba kumpulkan hadis-hadis tentang hari kiamat. Dan ternyata hadis-hadis tentang hari kiamat, para ulama membagi 2 tanda-tanda setelah dikumpulkan dari hadis-hadis tersebut menjadi tanda-tanda datangnya hari kiamat. Ada yang disebut dengan asyrot, tanda-tanda kecil, ada yang disebut dengan alamat, tanda-tanda besar. Karena ini banyak ya, dan ini menjadi penjelas untuk hadis yang kedua. Jadi mohon maaf kalau bahasan hadis yang kedua agak panjang ya. Baik, itu saja teman-teman, sekali lagi yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.